Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Assets, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Nova Rosiana, Arek Sandi, SEM, AKT. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk poin pertama yang akan dibahas adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap dan fenomena yang sedang terjadi di penelitian ini. Motivasi atau isunya di sini adalah kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor sehingga kinerja ekonomi perusahaan menurun. Nah, untuk fenomena, peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Seharusnya peneliti menyantumkan fenomena di bagian pendahuluan penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel terkait masih menunjukkan hasil yang beragam, diantaranya yaitu intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martin dan Slopes 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan menurut Kombi Suhardianto 2017. Tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan itu menurut Komi dan Suhardianto 2017. Nah, lalu ada knowledge management, merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Hopelos, Saunmogam, dan Theo 2017. Hal yang berbeda menemukan bahwa knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance menurut William 2018. Perusahaan yang mengungkapkan water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Burit 2016. Nilai manajemen sebuah perusahaan dapat dilihat dari economic performance perusahaan. Economic performance yang baik memiliki tata kelola yang baik. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menunjukkan bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap presentensi laba, menggambarkan kinerja ekonomi yang diukur dari harga saham yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan investor yang melakukan kegiatan investasi menurut Cahaya 2018. Untuk poin yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini, yaitu maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan pesaing global antar perusahaan semakin meningkat menurut Alsair 2014. Lalu yang kedua, adanya hidden value mengidentifikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan menurut Febri 2018. Yang ketiga yaitu knowledge management, merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi pengetahuan dan pengalaman menurut Al-Hayali dan Al-Nazar 2016. Nah, yang keempat, water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai menurut Chris dan Burit 2017. Poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini? Nah, economic performance dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham atau return saham yang digunakan sebagai bagian dari proksi ekonomi perusahaan banyak mengalami naik turun. Untuk poin ini, peneliti tidak menyantumkan kebaruan atau novelty pada penelitian yang diteliti. Hasil novelty tersebut dapat berdasarkan dari reviewer. Lalu untuk yang keempat, apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini?
Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management mempengaruhi potensi economic performance? Nah, yang ketiga, apakah water accounting mempengaruhi potensi economic performance? Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini. Poin kelima, apakah tujuan penelitian ini? Yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan hidden value of intangible asset mempengaruhi potensi economic performance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apakah knowledge management mempengaruhi potensi economic performance. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apakah water accounting mempengaruhi potensi economic performance. Nah, untuk poin 5 ini, peneliti sudah cukup jelas antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Lalu poin ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh terhadap economic performance. Lalu yang kedua, serta peran economic performance dalam hidden value of intangible asset serta knowledge management dan water accounting. Untuk poin kontribusi penelitian ini, poin 6, peneliti hanya menjelaskan secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Untuk poin ketujuh di sini, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu ada stewardship theory, stakeholder theory, legitimative theory. Nah, untuk stewardship teori di sini menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi menurut Donaldson dan Davids 1991. Nah, yang kedua stakeholder theory. Nah, stakeholder theory ini menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut menurut Degan 2004. Nah, yang ketiga legitimasi teori. Teori legitimasi di sini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi menurut Degan dan Rankin 1996. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Nah, lalu untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu stewardship teori yang pertama. Stewardship teori di sini, pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan economic performance. Keterkaitan adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelola. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi atau economic performance perusahaan pada prinsipalnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Nah, yang kedua yaitu stakeholder theory. Nah, untuk stakeholder theory pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder theory, nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Value add dari nilai tersembunyi aset tidak berwujud dan knowledge management dapat mendorong nilai economic performance untuk kepentingan stakeholder dan dapat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder serta meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi pihak stakeholder. Nah, untuk yang ketiga, legitimasi teori. Di sini, teori legitimasi memiliki keterkaitan dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental manajemen accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan. Dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungannya memiliki economic performance yang baik pula karena perusahaan telah memenuhi aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH mengenai fasilitas pengolahan air limbah. Nah, untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas, menjelaskan keterkaitan grand teori. Nah, untuk poin ke-9 ini buatlah kerangka konseptual. Nah,
Bisa teman-teman lihat pada gambar di sini bahwa hidden value of intangible asset value sebagai X1, knowledge management sebagai X2, water accounting X3, dan economic performance sebagai variabel Y. Antara X1, X2, dan X3 berhubungan atau mempengaruhi Y. Nah, untuk poin ini, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Ini hasil kerangka yang dibuat oleh reviewer. Nah, selanjutnya poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Nah, untuk H1 di sini hidden value of intangible asset atau INTAP berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H2-nya knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H3-nya water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitiannya. Untuk poin ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, untuk rancangan penelitian di sini menggunakan analisis regresi data funnel, peneliti cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Nah, untuk definisi operasional variabel, di sini bisa teman-teman lihat untuk rumus-rumusnya. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam mengumpulkan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk teknik penarikan sampel di sini menggunakan teknik purpose sampling. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Nah, untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampel, dan peneliti sudah menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dan menyebutkan kriteria penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Nah, untuk unit analisis di sini menggunakan 9 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Nah, untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisis. Nah, untuk selanjutnya jenis data. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan jenis data secara implisit. Selanjutnya uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model di sini menggunakan analisis regresi data panel. Penulis sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Lalu ada metode analisa data. Di sini untuk tabel 1 ada tabel uji Chow, bisa teman-teman lihat. Lalu bisa teman-teman lihat lagi di sini ada tabel 2 uji Hausman dan tabel 3 uji Leggerette multiplier. Untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. Jelas, bisa teman-teman lihat di sini. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini udah di layar sudah tertera sih cukup jelas. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi penelitian ini. Selanjutnya poin 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, lalu jelaskan yang terbukti dan yang tidak terbukti. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat dividend variable Y, metode panel square. Untuk R square-nya di sini uji hipotesisnya yaitu untuk uji hipotesis R square-nya 0,51912, adjust R square-nya 0,35883, untuk SA of regression-nya 1,49924, lalu untuk sum square receipt-nya 74,1743, untuk log likelihood-nya minus 75,97, untuk F statistiknya 3,23862. Nah, untuk probabilitas F statistiknya 0,00435. Nah, untuk mean dividend variance-nya 0,42867, untuk standard deviation-nya 1,827234. Nah, untuk aggregate observation-nya 3,87097. Lalu untuk Schwartz ratio-nya 4,32574. Nah, untuk Hanan Queen character-nya 4,5057. Nah, untuk Darwin-Weissenstadt-nya 2,20665. Nah, selanjutnya poin 14, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Nah, untuk kesimpulan di sini adalah yang pertama, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variable hidden value of intangible aset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Nah, yang kedua, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Nah, yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3. Artinya,
bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Nah, untuk keterbatasan di sini periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu periode 2014 sampai 2018. Nah, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Nah, yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 9 perusahaan. Nah, untuk penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 3 variabel. Nah, yang keempat yaitu minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolah data FU sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Nah, yang kelima, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya implikasi. Implikasi di sini, peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Review artikel mengenai pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water economic performance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.